21. Terhitung sudah sebulan Adisti di rumah sakit pasca operasi. Keadaannya pun berangsur pulih. Gadis itu masih duduk di atas brankar, padahal dokter sudah mengizinkannya untuk bisa turun atau sekedar jalan-jalan menggunakan kursi roda. Dokter juga sudah mengizinkannya untuk pulang jika mereka menginginkannya. Tapi Umi dan abinya ternyata lebih overprotective dari apa yang ia pikirkan. Bangun dari pembaringan saja Uminya selalu ngotot untuk membantu. Acara di televisi sudah tak ada lagi yang menarik. Kebosanan yang melandanya membuatnya bad mood. Sampai nada dering ponselnya menarik perhatiannya. Tatapannya sumringah pada layar tersebut ketika melihat nama si penelpon. Assalamualaikum, halo dokter. Sapanya riang. Waalaikumsalam, Des. Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah baik, dok. Cuma sampai beberapa saat yang lalu. Jawabnya lemas, sambil melirik jam yang menempel di tembok ruangannya. Ada apa? Kenapa? Ada yang salah? Tanya orang yang dipanggilnya dokter tersebut. Ada. Aku hampir mati kebosanan di sini. Protesnya yang mengundang kekehan di seberang sana. Dokter Farhan, jangan tertawa. Saya mau pamit dulu. Pesawat saya sebentar lagi sudah take off. Pupus sudah harapan Adisti untuk sekedar bisa menikmati udara di luar. Kenapa cepat sekali? Tanya Adisti menundukkan kepala. Ada kerjaan mendadak, Dis. Kita bisa ketemu lagi nanti. Kamu jaga diri baik-baik ya. Usai salam perpisahan, mereka mengakhiri hubungan telepon tersebut. Minggu lalu akhirnya ia bisa bertemu dengan dokter Farhan. Dokter yang menjadi tempat ia bercerita atau lebih tepatnya berkonsultasi mengenai depresi yang ia alami. Jika ditanya tentang depresi itu, Adisti tak akan malu untuk mengakuinya. Nyata keadaannya pernah sampai seperti itu. Farhan juga banyak bertanya tentang apa yang ia rasakan saat ini. Dan yang paling menohok hati adalah pertanyaan mengenai apakah ia sudah berdamai dengan masa-masa kelam yang membuat hidupnya suram. Adisti tak pernah memberikan jawaban pasti akan hal tersebut. Karena ia pun tak yakin berdamai mungkin akan menjadi sebuah solusi. Tapi, bagaimana cara melakukannya? Dia tak benar-benar paham. Sementara mimpi buruk itu masih saja menghantuinya. Adisti menatap langit-langit kamarnya. Dan ia terus berusaha. Dia tidak berteriak, melainkan mengetes suaranya sendiri. Karena sampai detik ini, ia pun masih tak yakin suara itu miliknya. Selama 24 tahun, dan baru sekarang ia bisa mengeluarkan suara. Pintu kamarnya diketuk dan bergeser setelahnya. Adisti melihat ke arah pintu. Di sana berdiri seorang laki-laki dengan kaos polos dan seulas senyum di bibirnya. Laki-laki itu memberi salam yang dijawab semangat oleh Adisti. Senyumnya sumringah sekali. Pak Bos ngapain? Tanyanya. Masih saja ia menggerakkan tangan tanpa sadar ketika berbicara. Raihan mengangkat kedua alisnya. Mau main bola? Jawabnya asal. Pintu yang biarkan terbuka lebar itu selalu menjadi permintaan Adisti. Setidaknya hal itu tidak akan menimbulkan fitnah karena di depan pintu kamarnya ada meja petugas dan tak pernah sepi. Bukan kali ini saja laki-laki tersebut muncul di depan Adisti. Namun sudah terhitung sejak gadis itu membuka mata. Alasan yang diberikan pun beragam, mulai dari tak sengaja lewat dan akhirnya mampir atau kebetulan mengunjungi mamanya yang bahkan jarang ia temui jika di rumah sakit. Kini gantian Adisti yang terkekeh. Pak Bos mau jalan-jalan? Enggak. Oke. Adisti akan memanfaatkan mantan bosnya itu untuk saat ini. Agar bisa keluar, setidaknya bisa menghirup udara segar. Tak perlu jauh-jauh. Di taman rumah sakit saja. Sebelum Umi dan abinya datang dan menceramahinya panjang lebar karena sangat protektif pada Adisti. Kamu mau jalan-jalan? Tanya Rihan seakan tahu maksud dari pertanyaan itu. Iya. Umi dan abi gak bakal ngizinin saya keluar. Bosen banget di sini. Padahal dokter sudah bilang kalau saya diperbolehkan untuk turun dari tempat tidur, bahkan sudah diperbolehkan pulang. Lihat. Pernahkah Rihan mengatakan sebelumnya jika Adisti itu cerewet? Lihat saja jawaban dari pertanyaan singkat yang ia ajukan tadi. Raihan mengulum senyum karena pikirannya sendiri. Pak Bos kalau senyum-senyum sendiri begitu malah menyeramkan. Ini rumah sakit kalau Pak Bos lupa. Kau tegur Adisti. Kamu ini. Tangan Raihan mendorong kursi roda yang berada di dekat pintu. Bisa turun sendiri? Tanya Raihan. Turun kemana?
kemana? Tanya Adisti polos. Turun dari tempat tidur dan duduk di kursi roda. Nona, Raihan sudah mulai kesal. Oh, bisa. Jawabnya cepat dan langsung bergerak hati-hati karena bagian perutnya masih sedikit nyeri jika ia terlalu banyak bergerak. Sepanjang perjalanan di lorong rumah sakit hingga mereka sampai di taman tak ada yang mengeluarkan suara. Hanya saja sesekali Adisti menghirup udara di luar sana, seolah baru saja keluar dari penjara. Raihan yang melihat hal tersebut pun ikut senang. Ngomong-ngomong, Pak Bos hari ini ngapain ke rumah sakit? Tanya Adisti karena sadar mereka sudah terlalu lama terdiam. Hanya sekedar lewat saja. Terus mampir. Alasan itu mulu dari kemarin. Adisti mencibikkan bibirnya yang tak bisa dilihat oleh laki-laki tersebut karena posisi duduk mereka. Adisti duduk di kursi roda menghadap ke barat untuk menikmati matahari sore. Sedangkan Raihan duduk di bangku taman sedikit di belakang gadis itu. Raihan memilih untuk diam tak menanggapi. Tapi, Pak Bos, ngomong-ngomong, Pak Bos kenapa belum nikah? Umur udah tua begitu. Adisti cengengesan di ujung pertanyaan yang ia lontarkan. Sebenarnya tak ada alasan kenapa gadis tersebut menanyakan hal yang dianggap sensitif oleh kebanyakan orang. Melainkan hanya karena ia tak ada pembahasan topik yang lain. Ia tak mungkin menanyakan perihal kantor sedangkan statusnya yang sudah tak lagi bekerja di sana. Kalau kamu siap, ayo kita nikah. Seringan itu jawaban yang terlontar dari mulut Raihan. Adisti yang sebelumnya masih fokus dengan matahari sore yang menerpa wajahnya, lalu ia menengok ke tempat di mana Raihan duduk. Baru saja ia ingin melayangkan protes terhadap jawaban yang ia terima, sebuah suara menginterupsi keduanya. Mas Ray. Raihan tahu siapa pemilik suara tersebut dan menyadari suara itu memanggilnya. Adisti yang ikut penasaran juga melihat ke asal suara. Adisti berusaha menelan salivanya yang tiba-tiba tercekat di tenggorokan. Ia menunduk dan segera memalingkan wajah ketika gadis itu menggerakkan kursi rodanya ke arah mereka. Raihan beranjak dan menghampiri Amel yang sedikit kesusahan. Hei, Amel, bagaimana keadaanmu? Raihan mensejajarkan tubuhnya dengan Amel. Rasanya sudah lama ia tak mengunjungi adik dari sahabatnya ini. Baik, Mas. Mas Raihan mau ketemu sama Tante Andina? Ya, tanya Amel. Keceriaan yang dulu sempat hilang karena penyakit yang ia deritanya kini sudah kembali. Raihan hanya tersenyum kecil kemudian mengangguk. Adisti yang masih di tempat dapat mendengar dengan jelas obrolan dua orang yang seperti melepas rindu tersebut. Raihan bahkan tak tanggung-tanggung melebarkan tawanya ketika Amel melemparkan candaan khasnya. Adisti ikut tersenyum akhirnya. Kakaknya itu kembali ceria, kembali bahagia. Kamu sama siapa di sini? Tanya Raihan pada Amel. Laki-laki itu sepertinya melupakan keberadaan Adisti. Buktinya sekarang ia mendorong kursi roda Amel menjauh dari tempat itu ketika gadis itu memintanya untuk menemani jalan-jalan sebentar. Tadi sama Kak Nanta. Aku minta antar ke taman karena dia masih sibuk. Jawab Amel jujur. Akhirnya kamu benar-benar bisa kembali seperti biasa ya, Mel. Gumam Raihan seakan penuh syukur. Kapan mau pulang ke rumah? Mungkin minggu depan. Tapi masih harus rutin cuci darah agar ginjal mau beradaptasi. Raihan hanya mengangguk. Kamu harus sembuh, Mel. Kamu nggak tahu bagaimana khawatirnya kakakmu. Amel hanya tersenyum mengingat kakak tersayangnya. Lalu kemudian dia teringat akan adiknya yang entah di mana keberadaannya. Apakah gadis itu baik-baik saja seperti dirinya atau tidak? Ia bahkan sampai mendiamkan Reza karena tak pernah memberikan jawaban pasti tentang Adisti ketika ia menanyakannya. Reza selalu mampu berkilah. Mas Raihan tadi ngapain duduk di taman? Aku rasa Mas belum berubah jadi anak yang duduk di taman sambil mau nikmati matahari yang akan tenggelam. Sesaat kemudian Raihan tersentak. Ia melupakan Adisti di sana sendirian. Mereka sudah terlalu jauh berjalan. Hingga ketika ia mengedarkan pandangan, ia tak menemukan tempat di mana ia meninggalkan gadis itu sebelumnya. Kita balik ya, Mel. Raihan membawa serta Amel, mendorong gadis itu sambil mencari Adisti dalam diam. Ia bahkan tak menunggu persetujuan dari Amel. Tiba-tiba saja hatinya kalau kabut, khawatir lebih tepatnya. Namun nihil. Ia tak bisa menemukan dan memastikan di mana ia duduk sebelumnya. Ada banyak orang yang memakai pakaian yang sama bahkan kursi roda.
namun matanya masih belum menemukan Adisti. Bab ke-32. Sejak beberapa saat yang lalu, Raihan sudah kehilangan fokusnya. Matanya masih memindai sekitar, berharap ia bisa menemukan sosok yang ia cari. Omongan Amel tak benar-benar ia perhatikan, karena sesungguhnya pikirannya sudah tak ada di tempat. Sesampainya di ruangan Amel, Raihan segera pamit kepada gadis itu dan juga Nanta yang ternyata sudah menunggu di ruangan adiknya. "Kak." Amel memanggil Nanta pelan. Ia menunduk dengan jari tangannya yang tak mau diam. Suatu kebiasaannya jika sedang gugup atau berbohong. Nanta mengalihkan pandangannya kepada Amel dan menunggu adiknya untuk melanjutkan kalimatnya. "Kalau aku kasih tahu kakak tentang siapa yang dengan sukarela memberi ginjalnya kepadaku, kakak bakalan percaya enggak?" Tanya Amel. Ia melihat raut wajah kakaknya berubah serius menatapnya. "Tergantung jawabanmu, adik kecil." Amel berdesis pelan. Ia tidak selalu protes ketika Nanta memanggilnya seperti itu. Dia sudah besar dan masih saja diperlakukan layaknya anak kecil. "Aku serius, Kak." "Kakak juga serius." "Memangnya siapa orang itu? Kamu bertemu dia di mana?" "Aku bertemu dia di ruang operasi." "Kakak tahu kan, kalau aku masih belum dibius saat masuk. Kita bahkan berbaring berdampingan." Lirihnya di akhir kalimat. Pikirannya menerawang, mengingat dengan jelas wajah Adisti. Betapa manisnya anak itu sekarang. Sebulir air mata jatuh dari sudut mata Amel. "Dia Adisti," ucapnya mengangkat wajahnya untuk melihat Nanta. "Siapa?" Tanya Nanta lagi memastikan jika pendengarannya tidak salah. "Adisti, Kak. Adisti." Anak itu. Amel tak kuasa menahan tangisnya untuk tidak pecah saat ini juga. Anak itu, dia tumbuh dengan baik. Tangis Amel makin pecah. Nanta masih mematung mendengar pengakuan adiknya. Saat menyadari tangis Amel yang semakin menjadi, ia merangkum tubuh ringkih Amel ke dalam pelukan. Adiknya ini tidak bohong, kan? Adiknya tidak akting, kan? Dada Nanta terasa sesak, entah karena apa. Yang pasti bongkahan penyesalan dalam diri tak pernah pudar. Justru kian hari kian membesar. Jika itu benar adalah Adisti, sungguh ia tak mempersiapkan apapun untuk menghadapi adiknya. Ia tak punya apapun selain penyesalan. Lalu, di mana dia sekarang? Tanya Nanta hampir berbisik. Ia tahu adiknya menggeleng pelan sebagai jawaban. Rasanya aku gak punya muka di depannya. Tapi senyumnya masih sama, tulus. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ia hentikan. Sebenarnya ia tak ingin melanggar janjinya kepada Adisti. Amel sudah berjanji untuk tidak memberitahu orang lain perihal tersebut. Tapi sesak di dadanya sudah tak tertahankan karena ia tidak bisa menemukan sosok Adisti dimanapun. Namun, ia yakin adiknya masih di rumah sakit yang sama dengannya. Raihan bersandar di tembok. Tubuhnya lemas karena di sudut manapun taman rumah sakit ia tak bisa menemukan Adisti. Iya, setelah berpamitan kepada Nanta dan Amel, Raihan langsung kembali ke taman rumah sakit. Mengintari taman, mencari sosok itu. Namun, ternyata gadis itu sedang duduk di depan kamarnya sambil tertawa dengan perawat yang sedang berjaga. Tubuhnya masih sangat tegang ketika mata itu menatapnya dengan seulas senyum yang enggan pudar. Raihan menarik nafas beberapa kali sampai nafasnya kembali normal. Baru terasa jika rumah sakit tempat ibunya bekerja tersebut memiliki taman yang lumayan luas hingga mampu merenggut setengah dari tenaga yang ia punya. Laki-laki itu berjalan mendekat ke arah mereka. Ada 3 perawat perempuan dan 2 perawat laki-laki. Semakin jelas ia melihat wajah cerah Adisti. Tawanya mengalun merdu menyapa telinga. Ia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak merengkuh tubuh kecil itu dalam dekapannya. Syukurlah perawat-perawat itu ada di sana. Adisti menatapnya dengan binar ceria di matanya yang indah. "Pak Bos kenapa?" Tanya gadis itu menatap heran kepada bosnya, lebih tepatnya mantan bosnya. "Kamu sama siapa kesini?" Tanya Rihan jauh dari kata ramah. Wajahnya datar. Adisti tak pernah melihat bosnya dengan tampang seperti ini. "Tadi sama Dokter Reza. Sekalian memastikan keadaan saya karena tiba-tiba menghilang dari ruang inap." Jelasnya panjang lebar. Rihan hanya mengangguk sebagai tanggapan bahwa ia mengerti. Tanpa diperintah, laki-laki tersebut mendorong kursi roda Adisti dan langsung mendapat protes dari sang empunya. "Gak mau ke dalam. Bosan." Seolah tak mendengar.
Raihan malah sudah mendorong kursi roda tersebut. Sampai saat ini yang ditahu oleh laki-laki itu, Adisti hanya sebatas operasi pengangkatan ginjal karena sesuatu dan lain hal. Adisti sudah menekuk wajahnya karena keinginannya lagi-lagi tidak dipenuhi. Kamu harus istirahat, tidak boleh capek. Paham? Raihan masih mempertahankan nada datarnya. Pak Bos, ada masalah? Itu mukanya datar banget kayak jalan tol. Seluruh gadis itu. Nah, meski tadi membelenggu, tetap saja aksinya itu tidak akan bertahan lama. Setelah sedikit mengenal karakteristik gadis tersebut, Raihan tahu bahwa Adisti tidak tahan jika tidak bertegur sapa. Iya, jawab Raihan singkat. Masalah apa? Adisti mulai kepo. Masalah hati. Adisti mengangguk mengerti. Jika tentang masalah itu, maka Adisti enggan untuk menggali lebih banyak. Selain karena tidak punya pengalaman yang menjurus ke kata yang sering diumbar oleh anak muda sekarang kepada pasangan mereka, yaitu cinta. Dia juga tidak ingin ikutan pusing. Bukan berarti dia egois, melainkan biarkan semuanya apa adanya. Menurutnya, jika mereka ingin bercerita, silahkan. Tapi jika tidak ingin, itu bukan masalah. Saya pamit. Assalamualaikum. Hati-hati Pak Bos. Waalaikumsalam, jawab Adisti yang sudah berbaring di atas berankarnya. Ia juga sudah menyalakan televisi untuk sedikit mengusir kebosanannya jika tiba-tiba datang melanda. Ia ditinggal sendiri lagi. Umi dan abinya masih belum kembali. Sungguh, niat Raihan tidak benar-benar pamit, melainkan ingin memancing Adisti yang tadi tiba-tiba terdiam setelah menjawab pertanyaan yang terakhir. Jadi sekarang, apakah ia harus benar-benar pergi? Benar, Raihan memilih untuk pergi saja. Setidaknya ia harus menenangkan hatinya dan jantungnya yang bekerja 2 kali lipat dari biasanya. Raihan pernah jatuh cinta, jadi ia tidak asing dengan perasaan seperti itu. Akan tetapi bedanya untuk rasa yang sekarang, ia tak mampu menjabarkannya. Disinilah Raihan sekarang, di kafe depan rumah sakit. Ia menyeruput kopi hitamnya, sedangkan matanya masih menatap ke arah bangunan itu. Raganya memang duduk di kafe, tapi setengah dari jiwanya masih tertinggal di salah satu ruangan rumah sakit. Bro, bentar lagi maghrib. Lo kalau ngelamun lihat waktu. Sebuah suara dari belakang menyentak Raihan untuk kembali ke dunia nyata. Ada masalah? Tanya Nanta karena tak mendapat respon dari sahabatnya itu. Gue dengar ada penggelapan dana di perusahaan. Itu benar. Raihan mengangguk untuk membenarkan. Doni, orang kepercayaan gue, ujarnya. Lah, terus lo udah lapor? Raihan kembali mengangguk. Udah, gue hampir gak tega. Bagaimanapun juga dia udah berkontribusi banyak untuk perusahaan. Tapi di sisi lain, rasanya nggak adil aja untuk yang lain kalau hal tersebut tidak ditindaklanjuti. Apalagi hotel cabang juga terlibat. Heran gue, keluhnya. Raihan masih tak paham dengan situasi yang ada. Raihan itu baik, meski bukan 1 atau 2 hal yang ia tahu bahwa dunia bisnis itu tidak seperti yang ia pikirkan. Tapi ini pertama kalinya ia mengalami sendiri di mana anak buahnya berbuat curang. Tindakan lo udah benar. Lo keras justru menandakan lo masih peduli kepada Doni. Lo masih berharap dia bisa menyadari tindakannya. Nanta mencoba memberi masukan. Bab ke-33. Adisti sedang bercengkrama dengan Umi dan abinya sepanjang lorong rumah sakit. Mereka membawa Adisti kembali ke ruang inap setelah tadi menikmati matahari pagi sekaligus berjemur. Matahari semakin hari semakin panas saja. Buktinya belum jam 9 mereka sudah beranjak dari sana karena tak tahan akan sengatan sinar matahari. Adisti kembali tertawa saat Uminya kembali bercerita tentang masa mudanya sebelum abinya itu berani datang untuk melamar. Hal itu mendapat protes dari Sorik karena dirinya dijadikan bahan guyonan ibu dan anak itu. Udah deh, Mi. Sumut Sorik. Terus tuh ya. Nah, masa Abi katanya nggak berani datang lagi karena lamaran yang pertama ditolak sama kakek. Udah gitu dikerjain pula sama kakek untuk bantu urus ternaknya. Padahal kakek sudah menerima pinangan dari orang tua Abi. Bukannya berhenti, Fatimah malah semakin menjadi. Sorik mendelik tajam ke arah keduanya. Walaupun demikian, mereka tetap tertawa bersama. Adisti sedikit meringis karena merasakan perutnya sedikit sakit. Mungkin karena banyak tertawa, Adisti kembali menatap lurus ke depan, membiarkan abinya mendorong kursi roda.
sedangkan uminya berjalan sejajar dengannya. Tak sengaja pandangan Adisti bertemu dengan pandangan seorang gadis yang juga memakai kursi roda sepertinya. Ada 3 orang yang mengikutinya, 1 perempuan dan 2 orang laki-laki. Amel yang juga tadi tertawa terpaku di atas kursi roda yang terus membawa mereka mendekat. Amel diam-diam melemparkan senyum kepada Adisti yang melihatnya tanpa ekspresi. Meski sesungguhnya tatapan Amel seakan menyimpan luka yang menyayat hati. Lain hal dengan Nanta, di mana laki-laki tersebut hanya menatap Adisti sekilas. Sudah lama Adisti tidak menjumpai lelaki tersebut. Terakhir kali saat ia pertama tersadar setelah melakukan operasi yang katanya membuatnya koma selama 2 hari. Kok melamun? Nah, Fatimah menyentuh lengan anaknya lembut, membawa gadis itu kembali ke alam nyata. Adisti sedikit terkejut. Setelah bertahun-tahun lamanya, ia melihat orang itu hari ini. Mereka tampak bahagia dan baik sekali keadaannya. Adisti menyunggingkan sebuah senyum, namun tak sesuai dengan hatinya yang kian sesak. Tidak, ia tidak berharap keluarga itu hidup menderita. Hanya saja, bolehkah ia berharap jika mereka juga merindukannya? Apa yang kamu harapkan, Adisti? Batin Adisti berteriak mengingatkan. Mereka sudah membuangmu. Apalagi yang kamu harapkan? Sayang, kok malah tambah melamun? Tanya Fatimah beruntun. Wajahnya nampak khawatir melihat anaknya tiba-tiba diam. Hah? Adisti bengong melihat uminya. Namun kemudian ia menggelengkan kepala lalu meringis salah tingkah. Ada apa? Nah, ada yang sakit. Kali ini Sorik yang bertanya. Adisti menggeleng. Tidak apa-apa, Umi, Abi. Adisti mau istirahat saja, ucapnya kemudian. Setelah mengambil posisi berbaring, Adisti melihat ke arah Umi dan Abinya. Abi, kapan Adisti bisa pulang ke rumah? Tanyanya. 3 hari lagi ya nak. Kami harus memastikan kondisimu benar-benar baik. Saud Sorik seakan tahu anaknya itu sudah bosan. Entah keadaan seperti apa lagi yang dimaksud abinya itu. Karena beberapa kali Adisti menanyakan keadaannya kepada dokter, dan dokter selalu bilang bahwa sudah diizinkan untuk pulang. Hanya saja, untuk beberapa bulan ke depan, ia harus mengikuti jadwal check-up rutin. Mata gadis itu terpejam. Dia tidak tidur, melainkan hanya menenangkan gejolak dalam dada yang kian menyesakkan. Tidak bertemu bertahun-tahun. Ternyata tidak dapat mengurangi sakit yang pernah mereka torehkan, tidak pula mengurangi harapan agar bisa diakui. Tanpa sadar gadis itu kembali menangis dalam diam. Menahan sesak bagaimana harapan hanya akan menjadi angan. Inginnya membenci, tapi ia tak bisa melawan hati. Karena bagaimanapun dari merekalah ia dilahirkan. Satu isakan lolos dari bibirnya, hingga sebuah kecupan hangat mendarat sempurna di pipinya. Umi di sini, sayang. Suara itu begitu lembut berbisik di telinganya. Segera Adisti membuka mata dan mendapati uminya menatapnya hangat. Namun ada kecewa di sana. Adisti menatapnya dalam diam menyelami mata itu semampu yang ia bisa. Isakan Adisti semakin keras. Sakit Umi. Apa yang sakit? Nah, dada Adisti sakit. Rasanya sesak sekali Umi. Kenapa masih sesakit ini? Untuk pertama kalinya gadis itu sedikit berteriak, sambil memukul dada yang serasa terhimpit batu. Fatimah tak lagi bisa menahan bendungan air mata yang siap menghantam pertahanannya. Masih terbayang cerita dari Dokter Farhan tentang bagaimana masa lalu anaknya. Saat itu ia memaksa suaminya untuk bercerita. Namun Sorik tidak sanggup dan akhirnya membawanya kepada Dokter Farhan. Ia ingat laki-laki itu mengatakan bahwa anaknya masih belum sembuh. Adisti berhasil menutup rapat sakitnya selama ini sendirian. Umi dan Abi di sini sayang. Fatimah memeluk Adisti, begitupun dengan Thorik yang sudah tak mampu mengeluarkan kata-kata. Jangan buang Adisti Abi. Jangan buang Adisti lagi Umi. Suara itu bergetar dan terisak syarat akan luka. Sorik dan Fatimah masih menyembunyikan tentang kondisi Fatimah yang sedang hamil. Farhan menyarankan untuk memberitahunya pelan-pelan dengan melihat kondisi dan situasi, karena Adisti bisa jadi akan berpikir gadis itu akan tersingkirkan oleh posisi calon saudaranya. Adisti mungkin akan kembali melukai dirinya sendiri karena merasa tidak diinginkan lagi. Apalagi dengan statusnya yang bukan sebagai anak kandung. Dan itu bukan hanya akan membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi juga ibu dan calon bayi. Astagfirullahaladzim. Berulang kali Fatimah membisikkan
tapi juga secara tidak langsung menuntun Adisti. Sorik kemudian menangkup wajah Adisti, menatap mata anaknya yang sudah memerah. Hei, Adisti, ini Abina. Enggak akan ada yang buang kamu. Enggak akan ada yang berani membuang anak Abi yang soleha ini. Ingat nak, kami selalu berada di sampingmu. Adisti memeluk Abinya erat. Isakan dan air matanya tak mampu berhenti. Haruskah sekarang ia benar-benar percaya kepada mereka? Ada sisi lain dalam hatinya, yang meskipun mereka sudah tinggal bertahun-tahun lamanya, ia masih takut dan menolak untuk percaya. Sorik dan Fatimah tahu anak mereka masih menutup diri. Perlakuan yang sedikit dingin selama ini juga mungkin berkontribusi pada proteksi diri yang anaknya bangun. Sehingga untuk menembus dan mendapat kepercayaan Adisti, mereka perlu melakukannya secara pelan-pelan. Mereka tidak akan memaksa Adisti karena Sorik pun menyadari kesalahannya, bertindak tanpa tahu dampaknya. Dulu ia berpikir jika Adisti akan meninggalkannya dan Fatimah. Dulu ia berpikir mungkin saja anak kecil yang ia temukan dekat rel kereta tersebut akan tumbuh menjadi anak pembangkang karena ia pun tak tahu asal-muasal anak tersebut. Ia membawanya hanya karena istrinya yang memaksa. Ditambah keadaan mereka yang sudah mendapat vonis dari dokter tentang ketidakmampuan Fatimah untuk memiliki anak. Benar, dulu mereka menemukan Adisti kecil berdiri di dekat rel dengan pakaian yang lusuh hampir tak layak pakai. Ada beberapa lebam di tubuh anak tersebut dan anak tersebut sempat memberontak tak ingin ikut dengan mereka. Mereka tak pernah tahu drama yang anak itu alami. Mereka tak pernah tahu kesakitan anak itu tersimpan rapi di balik wajah polosnya. Meskipun sempat berontak, beberapa bulan kemudian anak tersebut menjadi lebih pendiam. Fatimah mengurusnya dengan baik hingga tawa tak bersuara itu terbit di wajahnya. Saat itu pula, Fatimah memutuskan untuk menetapkan hari itu sebagai hari kelahiran Adisti. Fatimah sempat memberinya nama baru karena sepanjang ia mengurusi Adisti, gadis kecil itu tak pernah memberinya informasi apapun. Namun gadis itu menolak nama baru yang diberikan, sampai akhirnya ia menuliskan namanya sendiri di sebuah kertas yang sampai sekarang masih disimpan oleh Fatimah. Siapa yang menyangka gadis kecil lusuh itu memberinya segudang kebahagiaan, membuktikan kemampuannya di balik kekurangan yang gadis itu punya. Meskipun Sorik mempunyai pengaruh terhadap kelancaran kehidupan Adisti, namun ia tak pernah mengintervensi prestasi yang anaknya raih. Bab ke-34. Kalian tak akan pernah tahu seberapa dalam kalian melukai orang, sampai kalian menjadi orang tersebut. Dan kalian tidak akan pernah bisa melakukan itu. Pasca pertemuan tidak sengaja dengan adiknya pagi hari tadi, gadis itu diam-diam mencari informasi tentang ruangan dan keadaan adiknya, dan disinilah dia sekarang. Dengan bantuan dari salah satu perawat, ia sudah berada tak jauh dari ruangan adiknya. Tak ada keberanian untuk mendekati pintu itu. Ia hanya menunggu dan hanya untuk memastikan bahwa Adisti benar-benar di sana. Sebuah rencana sudah tersusun rapi dalam otaknya. Matanya memancing saat seorang laki-laki baru saja melewatinya dan berhenti di depan pintu kamar. Itu kemudian mengetuk sebelum seseorang dari dalam sana membuka pintu. "Mas Ray," gumamnya pelan. Ia sangat kenal siapa orang itu. Sebersit tanya kemudian muncul di benaknya tentang apakah adiknya dan Rihan saling mengenal. Tentu saja, itulah mengapa laki-laki itu berada di sana sekarang. Ia menjawab sendiri pertanyaannya. Lantas, apa hubungan mereka? Amel mengenyahkan pikirannya dan fokus untuk rencananya saja. Tak lama Rihan keluar dengan membawa serta Adisti. Ada seberkas senyum yang terpatri di bibir Rihan yang tak bisa ia maknai. Ia kembali mengangkat koran untuk menutupi wajahnya agar tidak ketahuan. Pak Bos hari ini mau ngapain ke rumah sakit? Itu. Suara itu. Apa itu benar-benar suara adiknya? Amel tiba-tiba mematung. Ia melihat kemana dua orang itu akan pergi dan diam-diam mengikutinya dari jauh. Tentu saja ia tak akan berani memunculkan dirinya saat ini. Selain karena ia sudah berjanji pada Adisti, Amel tidak menemukan alasan yang pas jika ditanyakan hubungan apa yang dimilikinya dengan gadis itu. Kesalahan yang sama tak mungkin ia lakukan dua kali. Bukankah manusia itu harus belajar dari yang sudah-sudah? Ia sangat ingat bagaimana tatapan mata penuh luka Adisti ketika ia menyebut adiknya adalah anak dari pembantu di rumahnya. Amel. Amel menoleh, melihat asal suara yang memanggil namanya. Ia tahu siapa yang memanggil. Ia menatap laki-laki itu sinis. "Sedang apa di sini?" tanya laki-laki tersebut. "Sedang makan,"
Jawabnya ketus. Reza berdecak sebelum mendengar jawaban dari gadis di depannya tersebut. Ia tahu bahwa Amel masih marah dengannya. Jika ada yang bilang Reza itu ketus dan nyelekit, maka ada yang bisa mengalahkannya, yaitu Amel. Amel itu judes, tapi ia cantik, barbar, dan ngomongnya selalu lupa disaring. Namun hal tersebut hanya kepada Reza seorang, tidak berlaku kepada orang lain. Gadis itu seperti mempunyai kepribadian ganda menurut Reza. Amel akan menjadi penurut, murah senyum, dan sangat baik jika kepada orang lain. Walaupun kadang-kadang gadis itu juga baik kepadanya. Catat, hanya kadang-kadang. Mas, aku mau kembali ke kamar, seru Amel setelah terdiam cukup lama. Reza tahu akan maksud adik sahabatnya tersebut. Akhirnya membantu mendorong kursi roda Amel dengan senang hati. Sepanjang perjalanan mereka, hanya hening di antara mereka. Tak ada yang buka suara sampai akhirnya Amel sedikit merintis karena bagian perutnya sedikit nyeri. Sakit, gumamnya pelan. Di mana yang sakit? Reza berhenti dan berjongkok di depan gadis itu menyamakan tingginya. Kayaknya karena lapar. Jawabnya ringan. Ia tidak meringis lagi, melainkan memasang wajah tanpa dosa. Reza melorotkan bahunya tak habis pikir. Bisa-bisanya gadis satu ini bercanda dengan keadaan seperti itu. Ia menatap Amel tajam penuh intimidasi. Tentu saja gadis itu tak merasa terintimidasi sedikit pun. Justru terkekeh karena bisa membuat Reza kesal. Oh, jangan lupa bahwa itu adalah hobinya dari dulu. Akan tetapi masalah perutnya yang sedikit nyeri tidak berbohong. Hanya saja nyeri itu disebabkan karena ia lapar. Sesungguhnya Amel masih belum yakin dengan rencananya untuk mempertemukan keluarganya dengan adiknya. Meskipun ia sudah berjanji, tapi bolehkah ia menebus kesalahannya sekarang? Ia melihat kedua orang tuanya yang berjalan di sampingnya, sedangkan Nanta mendorong kursi rodanya. Hatinya sudah tidak tenang sejak mereka meninggalkan ruang inap. Perdebatan dan pertanyaan panjang dari ketiga keluarganya tersebut berujung pada persetujuan untuk bertemu dengan orang yang telah memberinya setengah dari penopang hidupnya. Awalnya ia berencana untuk merealisasikan rencananya besok, akan tetapi kedua orang tuanya mendesak. Nanta juga terlihat marah gara-gara Amel tak pernah memberitahunya sebelumnya. Di sini, Amel menunjuk pada satu pintu yang tertutup. Kamar itu terlihat sepi. Nanta sempat mematung beberapa saat, sebelum akhirnya Amel memegang tangannya untuk menyadarkan kembali kakaknya yang entah apa yang sedang dipikirkan. Amel meminta Nanta untuk mendekat ke pintu tersebut lalu mengetuknya sekali dan langsung mendapat sahutan dari daun sana untuk menyuruhnya masuk. Perlahan Amel menggeser pintu tersebut. Ada adiknya di sana sedang bersandar di sofa sambil fokus menonton televisi yang sedang menampilkan cewek cantik sebagai pembawa berita. Kan sudah Adisti bilang, Umi. Adisti menghentikan kalimatnya. Seluruh tubuhnya menjadi kaku saat mendapati 4 orang yang berdiri sedang melihatnya. Sebelumnya ia pikir itu adalah uminya yang beberapa saat yang lalu ia minta untuk pulang. Karena ia tahu Fatimah kurang tidur melihat lingkaran pada mata wanita yang sudah mengurusnya dari kecil itu. Namun, yang berdiri di dekat pintu sana bukan uminya dan bukan abinya juga. Adisti. Suara Nanta yang menyebut namanya mengembalikan pikirannya ke tempat semula. Tubuhnya masih tegang dan gemetar. Bahkan ia hampir tak tahu cara untuk bernafas. Tanpa mereka sadari, Adisti meremas sisi bajunya sendiri. Adisti. Amel mendongak untuk melihat kakaknya yang sudah berdiri di samping. Apa kakak mengenalnya? Batinnya bertanya. Kakak sudah kenal. Nanta melihat Amel menunggu jawaban darinya. Dia, ayah, ibu, Kak Nanta. Dia orangnya. Dia orang yang mendonorkan ginjalnya kepadaku. Ujar Amel menjelaskan. Sementara di sana, Adisti masih mematung. Matanya sudah memerah dengan nafas yang masih tercekat di tenggorokan. Kepalanya tidak berfungsi saat ini. Tidak pula memberikan perintah apa-apa selain kebugaman yang coba ia cerna terhadap situasi yang terjadi saat ini. Benarkah? Sarah melihat Amel untuk memastikan pertanyaan anaknya tersebut benar adanya. Iya, Bu. Segera Sarah mendekati sofa dan seketika Adisti berdiri menjauh dari wanita tersebut. Otaknya seolah-olah memperingatkan bahwa situasi ini berbahaya. Gerakannya yang tiba-tiba mengakibatkan nyeri pada perutnya. Namun itu tak membuatnya meringis sedikit pun. Hal itu tak luput dari perhatian kedua orang yang masih berdiri di dekat pintu. Adisti,
masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Katakan bahwa kamu bercanda. Ini tidak lucu, Amel. Katanya dengan nada tegas kepada adiknya. Apanya yang bercanda? Dia orang yang sudah mendonorkan salah satu ginjalnya untukku. Kamu pikir aku akan bercanda dengan hal seperti ini? Emosi Amel tersulut seketika. Sarah menatap Adisti lama-lama, tak mempedulikan kedua anaknya yang sedang bersitegang. Saya seperti tak asing denganmu, Nak. Jeti namamu Adisti. Iya, nama yang kalian semat namun kalian buang. Batin Adisti berteriak. Namun mulutnya masih enggan untuk menjawab. Kenapa kamu menghindar, Nak? Kami hanya ingin berterima kasih. Adi akhirnya bersuara. Kemudian mendekati istrinya. Sedangkan Adisti sudah berdiri di dekat berankalnya. Terima kasih dari kalian saya terima. Silahkan pergi sekarang. Ucapnya dalam satu tarikan nafas. Adi mengerutkan keningnya mendengar kata-kata sarkas yang dikeluarkan oleh gadis itu. Bolehkah kami memelukmu? Tanya Sarah. Adisti langsung menggeleng penuh kewaspadaan menolak keras permintaan itu. Karena kata-kata itu mampu membuatnya kembali mengingat bagaimana perlakuan mereka ketika ayahnya mengajaknya bermain ke wahana kolam renang dulu. Ia menggeleng berusaha mengusir bayangan yang berputar dalam otaknya. Sarah melihat suaminya dengan raut wajah kecewa. Kecewa akan penolakan gadis yang sudah menyelamatkan putrinya. Adi mengusap pundak istrinya untuk menenangkan. Jeti, apa yang kamu inginkan? Tanya Adi. Amel langsung melotot ke arah ayahnya. Pertanyaan macam apa itu? Tidak ada yang aku inginkan. Jawab Adisti. Ia menjaga intonasi bicaranya agar tak bergetar seperti tubuhnya. Dan bukankah kamu sudah berjanji untuk tidak mengatakannya kepada siapapun? Sergahnya kepada Amel. Amel merapatkan bibirnya karena awalnya ia berharap semuanya berjalan sesuai rencana. Yaitu untuk memberikan kejutan kepada adiknya berharap gadis itu dapat menerima dengan baik. Tapi apa yang ia dapatkan sekarang hanya tatapan kekecewaan dan ketakutan. Maaf. Cicitnya pelan. Silakan keluar. Ucap Adisti dengan nada tinggi. Kalian sudah tahu siapa yang mendonorkan ginjal itu. Kalian sudah berterima kasih. Silakan keluar. Nanta menggeram mendengar setiap kalimat yang tak nyaman didengar. Terlebih itu untuk keluarganya. Laki-laki itu benar-benar mengintimidasi Adisti hanya dengan tatapan matanya yang tajam. Adisti yang melihat tatapan dan langkah tegas Nanta langsung menunduk penuh ketakutan. Tolong keluar. Kali ini ia bersuara lebih pelan. Tidak tenang melainkan getaran pada suaranya tidak bisa lagi ia sembunyikan. Ia takut terhadap Nanta. Ia takut ketika laki-laki itu marah lalu akan berteriak dan akhirnya akan memukulnya. Adisti menggenggam tangannya sendiri. Gemetar. Bahkan gadis tersebut tak sadar jika kuku-kuku tangannya sudah menusuk telapak tangannya sendiri. Gadis itu berhasil melukai tangannya. Nah, kami hanya ingin berterima kasih. Anda sudah mengatakannya tadi, dan aku sudah menerimanya. Jadi silakan keluar sekarang. Potong Adisti kemudian menatap nyalang kepada Sere dan Adi. Kami kesini datang dengan niat baik-baik. Emosi Adi mulai tersulut karena penolakan gadis di depannya. Amel dapat melihat tubuh Adisti yang bergetar hebat. Gadis itu ketakutan. Sebenarnya apa maumu? Tidak mungkin kamu tiba-tiba datang menolong tanpa maksud apapun. Siapa manusia gila di dunia ini yang hidup sehat tiba-tiba datang untuk menyerahkan ginjalnya? Tidak ada, ucap Adi tajam. Ia masih menolak untuk percaya bahwa tak ada niat apapun di balik pemberian ginjal tersebut. Karena dari kebanyakan orang yang ia temui, mereka justru meminta syarat beragam bahkan uang dengan nominal yang sangat besar. Lantas, apa itu waras? Adisti mulai menatap Gamang ke segala arah. Ia tidak suka tatapan tajam penuh emosi itu. Katakan apa maumu sebenarnya. Nanta berhasil menangkap tangan Adisti. Ia mencekal pergelangan tangan itu. Adisti berontak. Tangan kanannya memukul lengan Nanta tak bertenaga. Itu karena dia adalah adikku. Bab ke-35. Katakan apa maumu sebenarnya. Nanta berhasil menangkap tangan Adisti. Ia mencekal pergelangan tangan itu. Adisti berontak. Tangan kanannya memukul lengan Nanta tak bertenaga. Itu karena dia adalah adikku. Teriakan lantang itu menggema di seluruh ruangan. Semua mata kini tertuju pada seorang laki-laki yang berdiri di ambang pintu. Matanya merah menandakan emosi yang sedang membara.
Adisti yang masih meronta menarik tangannya dengan paksa dan berlari menuju Oranf yang berdiri di sana. Sungguh tubuhnya hampir saja oleng karena tenaganya hilang entah kemana. Jika tak ada tangan yang sigap menangkap tubuh ringkihnya itu. Adisti menggenggam erat ujung baju laki-laki tersebut dengan tangannya yang sedikit terluka akibat tusukan kukunya tadi. Aku takut. Cicitnya pelan. Sangat pelan hingga suara tersebut hanya terdengar oleh Farhan seorang. Tubuh itu masih bergetar dan tegang dalam waktu yang bersamaan. Sekarang ada saya. Kamu tenang saja. Tarik napas pelan-pelan. Ucap Farhan berbisik menenangkan. Farhan kemudian melemparkan tatapan pada satu persatu orang yang berada di sana. Dia adalah adikku. Ginjal yang adikku donorkan kepada anak Anda. Sebenarnya ada unsur ketidaksengajaan. Adikku sempat opname di rumah sakit ketika itu. Dan entah apa yang terjadi, perawat malah mengira dirinya sebagai calon pendonor. Ucap Farhan dengan sedikit senyum sinis di ujung bibirnya. Karena dia merasa kasihan kepada anak Anda, maka ia bersedia mendonorkan ginjalnya. Kami tak menginginkan apapun seperti yang Anda tuduhkan. Cukup jauhi dia dan semua akan berjalan dengan semestinya. Adikku ini memang terlalu baik, hingga semut yang tidak sengaja terinjak pun, kalau bisa ia selamatkan. Imbuhnya. Nanta menyipitkan matanya, menatap curiga kepada Farhan. Silahkan tanya kepada perawat yang bertugas hari itu. Kalian sudah punya calon pendonor waktu itu. Tapi setelah dikonfirmasi, dia tidak bisa datang hari itu. Lagi pula, organ yang dibutuhkan oleh adik Anda ternyata juga tidak cocok. Atau kalian bisa tanyakan hal itu kepada Dr. Reza. Jelas Farhan kepada Nanta yang dapat dilihat olehnya, lelaki itu seperti masih enggan percaya. Adisti mendongak melihat Farhan hingga matanya meredup perlahan. Kemudian tertutup sempurna. Hilang sudah kesadaran gadis itu. Bukan hanya karena syok dan tekanan batin yang kembali gadis itu alami. Tapi karena kondisi perutnya yang kembali sakit, bahkan lebih sakit dari saat ia pertama sadar pasca operasi dilakukan. Farhan segera menggendong tubuh tersebut menuju brankarnya. Matanya terbelalak saat mendapati tangan gadis terdapat luka dan darah. Lalu tangannya meraih ponsel. Mendial nomor seseorang yang segera dijawab oleh orang di seberang sana. Kondisi adikku kembali tidak stabil. Aku akan segera ke sana. Jawab orang di seberang sana. Tak lama, sambungan telepon terputus. Kalian boleh pergi dari sini sekarang. Kami minta maaf, Nak. Farhan. Nama saya Farhan. Kami benar-benar minta maaf, Nak Farhan. Dan terima kasih atas kebaikan hati kalian. Ucap secara tulus. Sungguh, berat rasanya meninggalkan ruangan itu. Entah kenapa kakinya seakan kaku. Belum lagi saat melihat gadis yang sudah menolong anaknya sedang terbaring tak sadarkan diri di sana. Ingin rasanya ia menanyakan kenapa dengan luka di tangan gadis itu. Tapi urung ia lakukan mengingat nada tak bersahabat dari laki-laki bernama Farhan itu. Tak ada tanggapan dari Farhan. Diamnya hanya untuk meredam emosi yang sudah membumbung tinggi sejak beberapa saat yang lalu. Hanya saja tak mungkin baginya untuk menunjukkan emosinya tersebut di depan Adisti. Bisa-bisa gadis itu akan semakin terluka dan tertekan atau bahkan merasa dirinya sedang tidak aman. Sementara tangannya fokus memperhatikan luka pada tangan Adisti, walau luka itu kecil, namun cukup dalam. Hatinya ikut sesak dengan kejadian yang baru saja terjadi di depan matanya. Kini rahasia tentang keluarga kandung Adisti sudah terungkap. Hal yang membuatnya penasaran sudah ia ketahui kebenarannya. Setelah ia memutuskan untuk sedikit berbohong kepada Adisti bahwa ia telah kembali ke luar negeri, ia hanya ingin memantau secara diam-diam keadaan Adisti. Lagi pula, ia tidak terikat kerja dengan siapapun sehingga ia memutuskan untuk tinggal sejenak di Indonesia. Kami permisi dulu. Pamit Sera membuyarkan lamunan Farhan. Namun laki-laki tersebut tetap diam sebelum suaranya menghentikan keempat langkah kaki yang sudah bersiap untuk keluar. Biasakan untuk menepati janjimu, Nona. Sekecil apapun itu. Ucapnya tanpa melihat ke arah mereka. Amel tahu jika kalimat itu ditujukan untuknya, meski ia tak berbalik untuk melihat laki-laki itu. Sedikit menggigit bibirnya, Amel menahan air mata yang akan kembali tumpah. Sementara Nanta tanpa aba-aba berbalik dan melangkah menarik kerak kemeja yang dikenakan Farhan. Apa maksudmu? Desisnya penuh penekanan. Bukannya merasa terancam. Farhan justru mengeluarkan senyuman sinis membalas tatapan penuh amarah itu.
marah saat melihat anaknya yang tak bisa menahan emosinya. Raffi Dinata, keluar sekarang. Adi menambahkan dengan nada yang tak kalah tinggi. Sejak tadi laki-laki itu dia menahan emosinya agar tidak meledak di sana. Nanta melepaskan cengkramannya pada kera Farhan dengan sedikit dorongan yang tak berarti apa-apa untuk Farhan. Lalu melangkahkan kakinya untuk pergi dari sana. Bahkan Amel yang melihatnya dengan tatapan sendunya pun tak ia hiraukan. Baru saja melangkah, Reza datang memberi salam kepada Sera dan Adi, lalu mengusap kepala Amel yang langsung ditangkis oleh gadis tersebut. Namun Reza tak terlalu ambil hati, karena ia tahu jika gadis itu kembali marah kepadanya. Raihan baru saja sampai di rumah sakit dengan senyum yang sedari tadi terpatri di bibirnya. Namun senyuman itu tak bertahan lama ketika ia melihat kamar yang ingin ia kunjungi sudah ramai dengan orang-orang yang beberapa ia kenal. Langkahnya menghampiri keramaian itu. Kemudian ia menyela beberapa orang yang berdiri memenuhi pintu. Tangis pilu terdengar dari dalam sana. Seakan baru saja ia disiram dengan air es. Tubuhnya menggigil. Buah tangan yang ia bawa sudah teronggong di atas lantai putih itu. Adisti, panggilnya. Adisti. Beberapa kali Raihan menyebut nama tersebut. Namun tubuh itu tetap terbaring tak merespon. Tak ada senyum yang biasa terpatri di bibirnya. Kenapa ia tidak menjawabku? Tanyanya entah ditujukan kepada siapa. Dia hanya tidur, Nak Raihan. Iya kan? Nak, kamu hanya tidur kan? Fatimah mengusap-usap kepala Adisti. Bangun Adisti. Jawab Umi. Fatimah sedikit berteriak. Ketakutan semakin menyelimuti Raihan. Lantai ia melirik Sorik. Adisti, anak kami sudah pergi. Sorik menjawab dengan suara bergetar. Pelan-pelan ia mendekat pada belakang Adisti untuk memastikan apa yang baru saja ia dengar adalah tidak benar. Ia menggeleng. Tidak, Adisti. Kamu gak boleh ninggalin aku seperti ini. Masih banyak yang ingin aku sampaikan. Kamu tidak boleh pergi sekarang. Walau tak ada isakan. Namun wajah Raihan sudah berulai air mata. Saat tak ada respon, tangannya mengguncang tubuh yang sedua kaku di depannya. Wajah Adisti pucat. Bibirnya sudah membiru dengan mata yang tertutup rapat. Raihan menatap sekelilingnya yang tak jauh berbeda. Banyak orang yang sudah berkumpul di dalam ruangan Adisti. Bahkan Umi Fatimah pun terus meraung hampir tak bertenaga menyebut nama anaknya. Sorik menahan tubuh ringkih itu dengan air mata yang juga terus mengalir dari kedua matanya. Raihan semakin sesak. Napasnya sudah tidak teratur lagi. Ada sebongkah emosi di dalam dadanya yang terasa menghimpit. Bahkan mulutnya sekarang keluh hanya untuk mengeluarkan isakan atau sekedar memanggil nama itu kembali dengan harap gadis itu membuka matanya dan memberitahu bahwa itu hanya bercanda. Namun beberapa saat berlalu, tubuh itu tetap diam, berbaring tanpa ada tanda-tanda kehidupan di sana. Sementara di sekelilingnya banyak orang yang tidak ia kenal menangis terseduh-seduh. Tidak. Ia berusaha untuk menolak apa yang ada di depannya. Raihan memukul-mukul dadanya yang terasa sangat sesak. Adisti dengar Umi kan? Nak, katakan bahwa kamu mendengar Umi. Nak, kami di sini. Umi janji tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Umi janji. Nak, sekarang kamu bangun ya. Lirih Fatimah yang masih berdiri di sisi Adisti. Isakan pedikian terdengar mengalun perih, mengiris hati. Rasanya Raihan baru saja ditikam dengan pedang yang sangat tajam menembus ulu hatinya. Sakit sekali. Ia mencengkram sisi kaosnya. Otot-otot jarinya menegang menandakan betapa kuatnya cengkraman itu. Tubuhnya lemas. Hampir saja ia tak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya sendiri sehingga menjadikan sisi berangkar sebagai tumpuan agar ia tak benar-benar terjatuh. Kenapa Tuhan? Kenapa harus dia? Yang bisa Raihan lakukan hanyalah meraung dalam hati.